Betul, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan lanjutkan bahasan tafsir surat Abasa yang sembilan. A'udzubillah. Ma'a. Sungguhnya nahnu kami, makanya diartikanlah anak sesungguhnya kami. Anak itu huruf takkid, penegasan domain menunjukkan kekuasaan. Tapi biasanya Allah itu kalau menyebut dirinya
secara ibadah atau secara tauhid itu suka ini. Makanya oleh ya mutakallim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budunnya itu nih, itu kasrohnya. Ya'buduni, ibadah padaku. Atau la ilaha illa ana, tidak anna. Itu kalau menunjukkan pribadi dia sendiri. Tapi kalau praktek atau perbuatan Allah melibatkan yang lain, itu biasanya pakai nahnu. Seperti di sini anna sobabna, karena sobabna itu kan menurunkan, mencurahkan. Kalau mencurahkan itu bukan hanya oleh dia sendiri, tapi juga melibatkan makhluk. Sobabna yang berarti dari akar katanya itu menuangkan secara deras dan terus menerus berulang. Sobabna, jadi kami telah menurunkan atau mencurahkan, karena kenyataannya hujan itu turun dari atas, dari air itu, dari daerah yang lebih tinggi turun ke daerah yang lebih bawah. Makanya tergantung daerah rendahnya kan, sampai tiga provinsi, Sumut, Sumbar, dan Aceh. Tapi Pak Prabowo seringnya ke Aceh ya. Mungkin karena itu yang paling banyak korbannya. Al-ma'a air. Jadi kalau sobahna, nahnu. Kalau al-ma'a ini maf'ul bih. Jadi yang diturunkannya itu adalah air. Sobba dengan curahan deras. Jadi fi'il mudhari atau fi'il madhi sobabna, kemudian soba dengan curahan atau dengan turunnya yang baik, yang benar. Itu merupakan masdar untuk menegaskan intensitas perbuatan. Jadi penekanan. Makanya diawali dengan sungguh kami turunkan air soba. Itu kalimat dalam Al-Quran, susunan ayat itu. Sehingga terjemahan maknawinya, sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari atas, dari langit, dengan curahan yang deras. Kata sobba dalam bahasa Arab itu mengandung makna menuangkan sesuatu dari tempat tinggi ke bawah, deras dan terus menerus. Bentuk sebabna itu fi'il madhi jama' mutakalliminnya menunjukkan tindakan Allah yang aktif dan berulang. Biasa cuaca itu bukan menghentikan hujannya kan, tapi mengalihkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu bedanya dengan nyarang, kata nyarang hujan menghentikan. Walaupun yang nyarang masih turun hujan waktu di Mandalika ya. Yang dalam balaghah Al-Quran disebut dengan gaya takrir an-ni'mah, penegasan nikmat Allah dengan penggambaran konkret yang jelas.
Isimnya adalah na, kami. Dan khobarnya, sobabna, al-ma'a sobba. Kemudian sobabna, fi'il madi, kata kerja, itu fa'ilnya kami, nahnu. Alma, maf'ul, objek, mansub. Makanya al-ma'a, tidak al-ma'u. Jadi walaupun tanpa baris, yang paham ilmu nahu otomatis al-ma'a. Sobba itu masdar yang berfungsi sebagai maf'ul mutlak untuk menegaskan atau memperkuat makna fi'il sebelumnya. Kalimat ini adalah jumlah fi'liyah yang menjadi khobar dari inna. Sehingga struktur ungkapnya, anna itu isim, sobabnal ma'a sobba khobarnya. Sobba dari sobaba. Yang mudorenya yasub. Masdarnya sobban. Kemudian ditinjau dari sudut balaghah itu taukid. Inna itu, anna itu taukid. Jadi memperkuat makna hujan sebagai peristiwa besar dan penuh rahmat. Jadi bukan penuh siksa hujan itu. Jadi tidak ditemukan di dalam Al-Quran hujan itu nyiksa. Enggak. Jadi kok timbul banjir? Timbul banjir itu pasti ada sebab. Sebabnya apa? Ya bisa kehendak Allah saja bagi yang tauhid. Ya itulah udah kehendak Allah saja. Tapi bagi yang berpikir, karena kan menanggapi sesuatu kejadian itu harus dzikir dan tafakur, tadabbur dan tafakur. Tadabbur itu kembali kepada Allah, tafakur berpikir apa sebabnya. Jadi kenapa hujan teh jadi banjir? Padahal kan Allah mencurahkan rahmat dengan hujan itu, tidak mencurahkan siksa. Jadi kadang-kadang kan kalau di media massa hujan menimbulkan banjir, selalu hujan disalahkan. Karena loba teuing hujan lebat. Jadi itu kan banjir itu bukan loba teuing hujanna, tapi ya penerimanya. Jadi di Bandung bisa hujan banjir, bisa tidak. Di Riung Bandung Santosa Asih tidak banjir. Tapi ketika di Bandung kene, di sebelah kemarin tuh Bojong Soang, banjir. Itu taukid, penegasan. Ada juga istilah al-itnab, pengulangan yang memperindah. Itu melalui mu'akkad, masdar yang kuat ya, sobba, menambah kekuatan. Bukan hanya kami menurunkan air, tapi kami menurunkannya dengan curahan yang deras. Akibat deras. Jadi penggambaran visualnya menciptakan citra hujan deras yang menghidupkan bumi. Bagian dari sistem penciptaan yang disebut dalam ayat-ayat berikutnya menumbuhkan tanaman. Pada ayat berikutnya nanti. Biji-bijian. Itu ada taukid, ada itnab, ditinjau dari sudut balaghah. Ada juga al-iltifat, yaitu peralihan gaya dari deskripsi kekuasaan Allah menuju penggambaran fenomena alam. Itu memperlihatkan tadabbur. Tadabbur itu berasal dari wahyu, kemudian ke alam. Kalau tafakur dari alam ke wahyu. Ini menunjukkan tauhid rububiyah. Jadi mengesahkan Allah dengan tauhid rububiyah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menekankan. Jadi ayat ini menampilkan kekuasaan Allah dalam
bentuk deskripsi fenomena alam, yaitu hujan. Jadi membaca Quran itu ingat hujan juga. Kita sedang sholat, membaca ayat ini ingat karena hujan. Tapi ketika sholat membaca ayat sebelumnya, fal yanduril insan ila ta'ami, ingat karena makanan. To'am. Jadi ke sholat teh kadang-kadang ingat karena makanan, kadang-kadang ingat karena hujan, kadang-kadang ingat karena kendaraan, ke perumahan tergantung ayat. Karena salah satu kehusuan sholat itu menghayati apa yang dibaca kan. Jadi menghayati apa yang dibaca, jadi ingetannya kemana-mana. Jadi sholatnya lain tuh inget nanaon. Kalau kita perhatikan itu. Kan ada istilah itu, sholat mah tuh inget karena nanaon. Jadi ka Allahnya wungkul. Tapi kan geninganan Rasul memberikan contoh kepada kita, sholat ya baca Qur'annya, apapun Qur'annya dibaca kan, dan hayati Qur'an dibaca. Jadi kalau di Darussa ada imamnya ngahanca Qur'an, di seluruh isi Al-Qur'an kan dihayati ketika sholat itu. Jadi sanes teu inget tanaon sholat teh jadi inget juga karena ayat yang dibaca. Jadi itu menegaskan kontinunya Allah Subhanahu wa taala, dan sengaja ayat Al-Qur'an teh eusina teh pindah-pindah gitu. Itu sugan satu bab heula seperti fikih kan. Kalau fikih mah satu bab heula bab salat hungkul, atau buku ilmiah. Buku ilmiah mah kan gitu. Kalau kita nulis buku tentang keluarga, bab keluarga, we wungkul teu mengkol ka ditu, teu mengkol ka dieu. Tapi kalau Quran mah kitu, saayat teh berbagai masalah dikemukakan. Bahkan Said Hawa mah setiap ayatnya pasti ditinjau dari sudut 3 segi. Ada muqaddimah, ada isi atau inti dari isi, dan ada penutup. Sama dengan surat Abasa juga. Dan tafsiran menurut mufassirin, jadi kalau tadi mah pendekatan dari kebahasaan, bagaimana baik balaghah maupun nahwu sorobnya. Sekarang kita lihat tafsiran. Perkataan anna sobabnal ma'a, kata Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwa ayat ini sangat berkaitan dengan ayat sebelumnya. Agar setiap manusia memperhatikan makanan. Falyanduril insan ila ta'ami. Itu Al-Qurtubi itu dia memunculkan di dalam ayat ini ada sekian masalah. Nah, takwil dari ayat ini begini, tetapi takwilnya itu atau bari ngambil dari pendapat ulama sebelumnya, baik tabi'in maupun sahabat, atau langsung kepada hadis. Tapi kalau Al-Qurtubi mah dalam ayat ini ada beberapa masalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kalimat ini ada beberapa masalah, ditafsirkan satu persatu. Nah, Al-Qurtubi berpendapat bahwa ayat agar setiap manusia memperhatikan makanannya, karena Allah Subhanahu telah menumbuhkan berbagai tanaman dengan menurunkan air hujan. Itu nama aslinya Samsudin Al-Qurtubi itu ya. Jadi kaitan, jadi setelah kita
makanan tumbuhan atau makanan. Kemudian Al-Alusi, bedanya 600 tahun Al-Qurtubi dengan Al-Alusi. Kalau Al-Alusi abad ke-7 Hijriah, kalau Al-Alusi abad ke-14. Al-Alusi setelah mengutip berbagai pendapat tentang ayat ini berkomentar bahwa Allah menurunkan air hujan di sini mengandung arti mencurahkan hujan. Namun sebenarnya mencakup pada curahan air dari lokasi yang lebih tinggi ke arah yang lebih bawah. Al-Alusi. Jadi sobabnal ma'a sobatnya bukan hanya hujan cek Al-Alusi mah, tapi juga menurunkan air dari atas ke bawah. Seperti yang banjir di Sumatera itu dari lokasi yang lebih atas ke bawah. Maka kalau ditarungtik penyebabnya, kalau banjir ke bawah itu pasti penyebabnya atas. Ya salah satunya gelondongan kayu itu di bawah. Cek Menteri Kehutanan sedang majate eta mah kapalinkeun asalna mah tumbuh. Nah ari asalna tumbuh kapalinkeun menang neutekan atuh. Nah air hujan teh bisa neutekan kayu. jadi we kali nama dilarat deui. Dan tingali cenah gelondongan tekan sampai aduh kabayang Bu, rumah segitu bagusna ahi pas ditinggali hancur jadi sungai. Mengingatkan, jadi ketika membaca surat ini ingat karena banjir menurunkan air hujan ini mencurahkan, jadi termasuk kata Al-Alusi mah bukan hanya hujan ayat ini, tapi juga menjatuhkan air dari atas. Jadi mencakup, bahkan mencakup sirkulasi air secara umum. Yang dengan air tercurah itu tumbuh berbagai tumbuhan yang menjadi makanan bagi manusia, yang diperintah untuk diperhatikan. Oleh karena itu, mesti sadar bahwa segalanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun prosesnya menurut berbagai mufassirin, Ar-Raji berpendapat ayat sobabnal ma'a, anna sobabnal ma'a itu termasuk perintah pada ayat sebelumnya agar memperhatikan bagaimana tercurahnya air. Jadi kalau falyanduril insan ila to'ami, hendaklah manusia memperhatikan makanan, maka ini juga mengandung perintah kata Ar-Raji, hendaklah manusia itu memperhatikan air yang turun dari atas, baik dari atas itu jatuh seperti air hujan maupun turun dari langit dan sirkulasi. Tuh hebat eta tentang sirkulasi air sehingga kita bisa menikmati air
sampai kepada gelas ini itu tercurah. Dan kalau air itu bertambah, jadi air kan itu bertambah berarti. Sirkulasi aja. Sirkulasi air itu tidak bertambah. Saat pasti kurang di atasnya. Nah, tapi kalau di tempat masing-masing penyedot ada yang kekurangan pasti. Jadi, karena air itu sirkulasi sifatnya tidak menambah, tidak berkurang. Jadi yang mesti diperhatikan manusia dan yang turun, atau seperti kata Alusima, seperti air turun dari atas hujan teh. Wah, hujan deui euy. Rek ini orang terjadi. Jadi itu alhamdulillah, kudu baik dah. Dah Allah tuh mencurahkan hujan teh rahmat. Tidak ada di ayat yang mengatakan hujan itu siksa. Makanya kata Aisyah, anna Rasulullah SAW karena ida ro'al mator, apabila melihat hujan, beliau bersabda, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan air hujan itu bermanfaat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, mohon bermanfaat. Jadi artinya kalau mohon bermanfaat, jangan jadi musibat, kan? Jadi, tarjamah mufradatnya itu, dan juga menurut para mufassirin. Kemudian ayat berikutnya yaitu summa syaqaqnal ardo syaqqo. Summa itu huruf ataf yang kata sambung, penghubung yang menunjukkan urutan waktu. Kalau wa mah biasanya bisa awal, bisa belum, bisa bareng. Tapi kalau summa mah setelah itu. Makanya kalau inna ma'al usri yusro, atapnya ma'a. Jadi jangan diartikan sesudah kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusro itu artinya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi jangan diartikan setelah. Karena ada yang menerjemahkan setelah ada kesulitan, ada kemudahan. Bukan, itu mah bukan setelah. Sabab lamun setelah masumah. Ma'a. Nah, ma'a itu bisa sebelum, bisa sesudah, bisa bareng. Bisa kesulitan bareng dengan kemudahannya. Dan ada juga bisa sebelum kemudahan timbul kesulitan. Ada juga setelah kesulitan ada kemudahan. Itu ma'a. Kalau di sini summa. Kemudian di situ huruf ataf itu maknanya. Nah, makanya saya ingat
ketika ngaji di Ajengan Pudoli di Cianjur itu waktu pesantren, kalau mengartikan huruf atap itu suka lengkap gitu. Banyak min, ti batain, saware, pi di jero, ti dina di jero, kajero, itu ti. Terus summa, tuluy, summa, tuluy, saterusna, huruf atap. Jadi huruf penghubung yang menunjukkan urutan waktu. Tuh, tarohi. Kemudian syakokna, dia madi juga. Kami membelah. Jadi setelah hujan turun atau setelah air turun dari lokasinya atas, maka kami membelah. Tuh seperti di Sumatera sekarang, Kabayang. Jadi air turun, maka buminya dibelah. Baikan seluruhnya nuka lewatan air itu 51 triliun, 8 katanya. 51 triliun, 8. Wah, kalau dibagi-bagi eta duit 51 triliun, kebagian ke seluruh Indonesia. Tapi gitulah ku Allah teh. Pokoknya mah menang duit menang efisiensi kata Pak Purbaya mah menang efisiensi selama 1 tahun. Belah tadi itu. Lamun teu aya efisiensi pasti minjem deui duit. Untungnya ayeuna mah apa namanya kabinet sekarang mah bukan tukang minjem, tukang minjem ya. Kalau kabinet 10 tahun yang lalu mah bukan dalam 10 tahun sebelum kabinet sekarang, kabinet itu mah kan tukang minjem duit tetap mah. Ya, memang gampang dah orang menteri keuangannya aktif di luar negeri jadi gampang minjem duit. Jadi sekarang mah kan orangnya menteri keuangannya tersep minjem. Jadi efisiensi ya untung 51 triliunnya sudah siap katanya. Dari mana hasil efisiensi? Sehingga kita juga mau nyumbang itu kan kudu bebeja heula kan. Nyumbang itu kudu tertib kata Menteri Sosial kan. Jadi harus kalau ngumpul ke duit kudu ada izin, kudu jelas posisi ke ayat ini. Jadi setelah air itu turun dari
huruf atap sebelumnya, jadi air turun membelah. Jadi tidak membelah dulu si buminya baru turun air, tapi air menurunkan turun untuk membelah. Di Ilmu Sorok enam, yaitu gaya itnam. Jadi seperti tadi sama dengan sobabna ma'a sobba ungkapannya. Kemudian takhir, jadi apakah tadi sobabna ma'a sobba juga mengandung ijaz, ya, itu kesederhanaan bahasa dan gambaran gaya lukis itu menghadirkan gambar visual sakoknal marka sakoknal ardo sakok. Kemudian kesimpulan umum summa sakok kenal ardo sakok menunjukkan urutan penciptaan nikmat. Jadi hujan, tanah, kemudian terbuka, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Jadi secara nahwu terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul. Kemudian bagaimana tafsir menurut mufassirin? Summa syaqqal ardo syaqqa, kita kutip pendapat Al-Baghawi. Pendapat Al-Baghawi. Jadi saya sengaja kalau ngutip tafsir itu setiap ayat dan setiap kalimat ganti-ganti supaya referensinya banyak. Supaya referensinya banyak. Jadi mulai dari Al-Qurtubi, ada juga Al-Alusi, kemudian As-Samarqandi, kemudian sekarang mufassir lain yaitu Al-Baghawi. Ini abad ke-7 juga. Al-Baghawi menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membelah bumi ini dengan menumbuhkan berbagai tumbuhan. Jadi itu akan tumbuh nanti akibat bumi dibelah. Kemudian memandang alam, maka keindahan akan nampak. Bahkan apalagi kalau kita membaca surat Abasa ini sedang sholat.
Itu walaupun istilah orang Sunda mah bukan tanah membantu mah kepala batu. Tapi kalau dalam hadis tanah kehujanan terus, dan itu merespon dakwah. Kami diutus, sabda Rasul, bagaikan air hujan yang turun ke tanah. Jadi macam-macam. Nah, dalam konteks ekologi, gambaran ini mencerminkan dinamika. Di kulubihim marodu, orang kafir mah innaladina kafaru sawaun alaihim aandartahum amlamtun dirhum la yu'minun. Amlantun diberi peringatan ataupun tidak, tetap tidak beriman. Itu orang kafir karena qulubuhum kal hajar, hatinya membatu, kolbunya membatu. Beda dengan orang munafik. Kalau orang munafik mah hati nate mengambil air hujan, tapi untuk mencelakakan orang. Itu ada lagi yang hanya si air hujan itu tumbuh menimbulkan mutiara yang bagus, jadi hiasan macam-macam. Dan itu menunjukkan aktivitas dari maka ayat tersebut juga mengisyaratkan ketergantungan seluruh makhluk hidup terhadap keseimbangan proses alam. Hujan, penyerapan air, kemudian berkecambahan, hingga tumbuhnya tanaman yang menyediakan sumber pangan dan menopang rantai ekologi. Oh, ini ke ayah jam nanti. Namanya dia tuh ayah jadi luak dia. Oh, tadi itu. Jadi secara etis ayat ini menegaskan pentingnya menjaga kualitas tanah dan air. Akan mengganggu ditampilkan sebagai tanda kekuasaan dan keseimbangan ekologis. Jadi makanya air hujan ada yang menimbulkan banjir, ada yang menimbulkan belah bumi, ada yang menimbulkan urung tenon, longsor. Itu ekologis. Itu sudah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kepada tanahnya dan bagaimana air itu hujan. Makanya kalau ingin selamat dari kecelakaan, ya kita harus taati itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu
taat pada hukum yang ia buat. Wa kataba ala nafsihi rahmah, dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk memberi rahmat. Jadi Allah teh ngawajibkeun kepada dirinya sendiri itu pasti memberi rahmat. Jadi bukan kalau ada yang disiksa itu pasti ada sebab. Ada sebab. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat tanpa sebab pun bisa. Karena memang Allah telah mewajibkan seperti itu. Jadi kalau berbicara berdasar Quran gitu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyiksa manusia, pasti ada sebabnya manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan pada dirinya untuk memberi rahmat. Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kepada dirinya agar umat manusia itu sehat. Jadi kalau ayah gering pasti ada sebabnya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada dirinya agar manusia itu masuk surga. Lamun ayah manusia masuk neraka, pasti ayah sebab dia. Sebab Allah mau nyiksa, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah. Jadi bukan kehendak Allah itu teh nyiksa teh, bukan kebiasaan Allah gitu. Namun dianggap kebiasaan mah istilahna. Jadi kebiasaannya mah Allah teh mencurahkan rahmat. Jadi kalau ada yang disiksa, Allah itu memberi rezeki kan? Wa ma min dabatin, tidak ada yang hidup di dunia ini illa Allah. Tanggung jawab Allah memberi rezeki. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, pasti dia memberi tanggung jawab tentang rezekinya. Nah, geuning rezekinya sedikit, pasti ada sebab. Pasti ada sebab. Sebab yang bima kasabat aidinas kaitan. Jadi pada dasarnya begitu. Jadi lamun manusia menerima apapun harus introspeksi. Kalau terjadi siksa, makanya lebih banyak ayat yang memerintahkan ingat kepada nikmat. Wadkuru nikmat Allah alaikum. Jadi kudu ingat karena nikmat, ulah karena siksaan. Dengan demikian ayat ini mengajarkan kesadaran terhadap keberlanjutan penghargaan atas layanan ekosistem serta tanggung jawab manusia sebagai penjaga keseimbangan bumi, Butmijan, itu dalam perspektif Islam. Kemudian ayat berikutnya supaya tereh tamat. Fa'ambatna fiha habba. Ini Pak, masih huruf atap. Jadi ada wa, ada summa, ada fa. Huruf atap pa, huruf penghubung yang menunjukkan urutan peristiwa setelah sebelumnya. Anbatna fi'il madi. Sami struktur nahu nama. Itu menunjukkan bumi. Jadi bumi itu
menunjukkannya jumlah bukan satu, itu pakai watt, itu dijamakan. Kalau arti teh bagian-bagiannya. Tapi kalau langit mah berlapis-lapisnya, misah-misah gitu. Geninganan sab'a, tujuh. Tujuh itu kan sudah kita pahami dalam bahasa Arab, itu menunjukkan jumlah banyak. Sab'a samawat, lamun lamun orang Sunama puluh kan, puluhan orang, puluhan orang, itu artinya di bawah 100. Kalau ratusan orang itu di atas 100 sampai 1000. Kalau ribuan orang itu dari 1000 sampai 10.000 kan gitu. Orang Sunda mah struktur bahasanya. Jadi ada lamun di bawah 10 sababaraha urang. Lamun dari 10 sampai 2 sampai 20 belasan orang. Jadi 20 ke 100 puluhan. Itu bahasa Arab juga. Dan itu biasanya pakai sam'a. Sam'a. Jadi kalau sam'in, nah itu puluhan. Kalau sam'ami'ah itu ratusan. Sam'u alaf itu ribuan. Itu bahasa. Apa yang dimaksud dengan sam'a samawat? Itu 7, 6 plus 1 bukan dipahami oleh orang Arab. Jadi jumlahnya antara 1 sampai 10 sama samawat. Itu mengartikan sama samawate 7 lapis pemerintahan. Nah juga Samsu pernah Bapak baca ya buku itu tafsir Ad-Dahil kata orang tafsir Ad-Dahil itu jadi menafsirkan tafsiran Quran. Kalau tafsir Quran mah kan tinjauan dari bahasa, dari nahu, dari sorop, dari balago, ma'ani, badi, ya, itu seperti kita lakukan. Karena di luar Samsung dikait-kaitkan di dakhil tafsirnya. Jadi katanya sama samawat menurut Nanda Santo itu 7 lapisan pemerintahan. Lapisan pertama presiden, lapisan kedua gubernur, lapisan ketiga bupati wali kota, lapisan keempat camat, lapisan 7 RT. jadi sama-sama waktu 7 lapisan pemerintahan. Itu hebat juga gitu. Ad-Dahil. Atau peristiwa-peristiwa yang lalu juga banyak itu cerita Israiliyat. Kembali kepada ayat ini. Jadi fa'ambatna fiha habba. Habba itu biji-bijian. Maf'ul. Kalau fiha jar majrur. Jadi sehingga terjemah keseluruhannya, maka kami menumbuhkan di dalamnya, dalam bumi itu biji-bijian. Biji-bijian. Jadi ditinjau dari sudut
perdalam balagoh ya. Jadi Pak ambatna fiha habba ditafsirkan oleh para mufassirin itu seperti haba itu biji-bijiannya seperti padi, gandum. Disebut di sini didahulukan jagung ya. Kemudian ada sagu di baheula Madura ya. Irian. Walaupun sekarang sudah karena itu yang paling penting disebut haba di bijian. Karena sebelum lainnya, karena merupakan makanan pokok. Nah, Al-Baidawi mencontohkan semacam gandum, delay, barley, sejenis sereal yang mirip gandum, tetapi lebih kasar dan sering digunakan untuk pakan ternak. Punya biji-bijian secara langsung. Kan kalau di Baduy mah nanam itu juga perlu langsung tanah itu terbelah kemudian puluh juta penduduk Indonesia mah opat telurna teh pasti ngileum-leum telur itu mah 135 juta penduduk Indonesia itu. Sekarang sudah 270 juta. Maka tiap hari telurnya. Tapi kalau nanti penduduk Indonesia sudah 500 juta, ayam itu bertelur bisa setiap jam. Ya, terus bertelur gitu. Ayam teh. Pan baheula mah mencit hayam teh lamun umurna hayam geus genep bulan, 1 tahun baheula mah karak bisa dipencit. Ayeuna mah 14 hari ayam geus bisa dipencit. Sabab apa? Itu
Pas alallahi rizquha alallah. Jam suara? Oh, sependapat jam deh. Atau kudu kudu katamat sakar sayat deh. Kemudian wa inabau wa qadbau wa zaituna wa nakhla. Nah, kemudian setelah itu inab, qadba, zaitun di sini dikatakan ya. Jadi secara berurutan Allah Subhanahu wa taala itu sehingga um, makanan itu wa idaban wa qadban wa zaitun wa nakhla. Jadi zaitun, nakhla, korma. Zaitun asin tanpa uyah, korma manis tanpa gula. Tuh, inaban juga punya karakter masing-masing. Dan ditinjau dari sudut nahuna mah hampir sama, tapi menurut para mufassirin perkataan khotbah menurut Al-Mawardi itu merupakan istilah untuk tanaman yang bila tumbuh untuk dimanfaatkan suka dipotong, pemotongan. Jadi lamun tumbuhna suka dipotong. Ya seperti sayur, sayur itu kan suka dipotong. Ya karena kebetulan saya senang bercocok tanam, walaupun di rumah boga tanah, tapi pakai pot. Jadi ini tanaman, oh iya mah dipotong karena itu lalam, ya. Eta mah kudu matang dulu baru diala. Sabab lamun diala ngorak keneh itu teu enak. Jeruk juga macam-macam kan. Jeruk aya nu diala ngorakna, itu jeruk sambal namanya. Aya nu diala daunna, aya nu diala geus asak. Aya nu bisa dimakan jeung cangkangna, kan jeruk juga. Bisa jeung justru raos cangkangna teh. Ya, saya tumbuhkan itu di luhur tuh. Jadi bisa menikmati. Jadi secara umum ayat ini menggambarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja pelajaran atau nilai hikmah, tanda kekuasaan Allah, pertumbuhan sangat bermanfaat bagi umat manusia karena tadi sudah lewat jam 5 sudah lewat 45 sudah masuk kepada waktu Isra. Jadi insya Allah kajian ayat ini bersambung ke bagian 8. Mungkin tafsirannya terakhir minggu depan, bulan depan ya, Januari, tetapi tinggal kan taknya 9 yang saya pakai. Wabarakatuh. Nuhun. Mas.